Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak semuanya dengan saya Pak Irfan di mata pelajaran Kemuhammadiyahan kelas 7. Dan kali ini kita akan membahas materi yang sudah Pak Irfan berikan pada minggu yang lalu. Semoga kalian sudah membacanya sehingga kali ini tinggal kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Irfan. Oke, hari ini kita akan awali dengan itu. Materi kita adalah akhlak pelajar Muhammadiyah. Kita lihat dulu pengertian akhlak itu apa. Nah, akhlak itu dapat dimaknai sebagai perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam diri dan timbul perbuatan tanpa adanya pertimbangan pemikiran. Jadi kalian jatuh, kemudian kalian bilang astagfirullah, nah itu akhlak kalian seperti itu. Jadi tanpa dibuat-buat gitu ya, natural. Selanjutnya nah akhlak pelajar Muhammadiyah. Maka dari itu Pak Irfan ingin sampaikan di Muhammadiyah itu ada organisasi yang namanya IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, lahir pada tahun ini 1961 ya, bukan 1900, ini salah. Sebagai organisasi pelajar sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Jadi, lembaga pendidikan Muhammadiyah baik itu pesantren, baik itu madrasah, baik itu sekolah itu punya IPM. Dan sebelum IPM itu diawali namanya Siswa Projo tahun 1919. Kemudian berawal dari Siswa Projo ini kemudian dalam proses kemudian adanya IPM ini kemudian salah satu hasil yang sekarang didapatkan. Nah, selain IPM ada beberapa organisasi yang ada di lingkungan Muhammadiyah atau di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama adalah IPM tentu saja, merupakan organisasi pelajar Muhammadiyah. Kalau kalian lihat di teman kalian yang sekolahnya tidak di Muhammadiyah itu ada namanya OSIS. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak ada OSIS, adanya IPM. Itu sifatnya wajib, jadi seluruh siswa wajib menjadi anggota IPM tanpa terkecuali. Yang kedua ada HW. Apa itu HW? HW singkatan dari Hizbul Waton. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah pembela tanah air. Kenapa demikian? Ya karena ini merupakan wujud gerakan kepanduan untuk membela tanah air kita. HW kalau di sekolah umum namanya pramuka. Jadi kepanduannya Muhammadiyah bukan pramuka ya. Kalau ditanya di Muhammadiyah ada pramuka? Enggak ada. Adanya HW. Merupakan organisasi kepanduan Muhammadiyah. Dan ini sifatnya wajib diikuti oleh seluruh siswa. Kemudian ada TS. TS itu bela dirinya Muhammadiyah. Jadi kalian juga dibekali oleh bela diri di sini sehingga kalian menjadi muslim yang kuat dan cerdas dan berakhlak mulia. Tidak hanya cerdas dan berakhlak mulia saja tapi juga kuat karena muslim yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalian ikut IPM, kalian menjadi anggota IPM. Apa sih tujuannya IPM itu? Tujuan IPM adalah menjadi sarana perkaderan untuk menyiapkan pemimpin. Nah, perkaderan itu apa? Perkaderan itu ya upaya untuk mendidik kalian sehingga menjadi kader Muhammadiyah bangsa dan umat. Nah, kenapa? Karena kalian masa mendatang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi akan menjadi pemimpin menggantikan pemimpin-pemimpin yang sekarang. Yang kedua, menyiapkan para pendakwah muda. Nah, di IPM kalian juga diajari nanti untuk bagaimana cara berdakwah. Berdakwah itu tidak hanya ceramah, tidak hanya pidato di depan banyak orang, tapi juga berdakwah itu memberikan contoh kepada orang lain terkait dengan kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau di SMP Muhammadiyah Pakem, mendidik siswa untuk berdakwah itu dengan cara kultum, memberikan kesempatan untuk adzan, memberikan kesempatan untuk membuat naskah pidato, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tentu kalau ada IPM, tentu ada janji IPM juga. Nah, di sini ada Pak Irfan tampilkan. Mungkin nanti bisa kalian baca. Di atas ada lafal Arabnya, secara lengkapnya seperti ini. Dan nanti dalam janji itu ada poin-poin. Pertama, berjuang menegakkan ajaran Islam. Nah, ini jelas bahwa kita sebagai pelajar Muhammadiyah berjanji untuk mengamalkan, mendakwahkan, dan melestarikan ajaran Islam. Yang kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Jelas bahwa ketika di sekolah kalian berpapasan dengan bapak ibu guru, ketika di rumah dengan orang tua, maka wajib pelajar Muhammadiyah itu menghormati keduanya. Yang ketiga, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Tidak ada pelajar Muhammadiyah itu yang mengikrarkan untuk malas-malasan. Maka kalian harus menuntut ilmu dengan semangat dan bersungguh-sungguh. Tidak boleh malas-malasan, wegah-wegahan.
Nah, karena tidak mencerminkan seorang pelajar Muhammadiyah. Kerja keras, mandiri, berprestasi. Ya, kalau kalian pelajar ya kerja kerasnya belajar. Mandirinya apa? Mandiri itu kalian mengembangkan keterampilan kalian. Misalnya keterampilan menulis, keterampilan berpidato, keterampilan berdakwah kalian kembangkan. Berprestasi, tentunya harus berprestasi. Pak, kan nggak semuanya orang bisa berprestasi, misalnya satu kelas 30 orang, kan nggak semuanya bisa juara. Ya tidak, tapi paling tidak kalian menentukan prestasi untuk diri kalian sendiri. Misalnya kalian nggak pernah sholat subuh sebelumnya, karena sekarang di Muhammadiyah kalian sholat subuh. Nah, itulah bentuk prestasi kalian. Yang selanjutnya, rela berkorban dan menolong sesama. Nah, ini rela berkorban ini sangat penting, bahwa kita harus memperhatikan orang-orang sekeliling kita. Kalau ada teman kalian yang nggak bawa uang saku, nggak makan dan sebagainya, ya mungkin kita sebaiknya untuk memperhatikan dan memberikan bantuan semampu kita. Selanjutnya, menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Ya, kader itu ya orang yang mensukseskan tercapainya suatu tujuan. Kalau kader Muhammadiyah ya tujuan Muhammadiyah, kalau kader bangsa yang mencapai tujuan bangsa. Itulah janji pelajar Muhammadiyah. Jadi tidak hanya berbakti untuk orang tua, tapi juga untuk guru. Tidak hanya berbakti untuk Muhammadiyah sendiri, tapi juga berbakti untuk bangsa dan negara. Selanjutnya, nilainya apa? Nilai itu hal yang positif yang terkandung dalam janji pelajar Muhammadiyah tadi. Yang pertama, nilai keislaman. Tadi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Jadi harus dipegang teguh ini pelajar Muhammadiyah. Kalau di sekolah sholat, kalau di rumah nggak sholat, nah itu belum mencerminkan. Maka di sekolah sholat, di rumah juga harus sholat, meskipun tidak ada yang mendampingi. Yang kedua, keilmuan, terbentuknya pelajar yang berilmu. Ya, pelajar Muhammadiyah harus berilmu. Jangan sampai menjadi pelajar Muhammadiyah yang tidak gemar menuntut ilmu. Kekaderan, nah, terbentuknya kader muslim yang militan. Militan itu mempunyai daya juang, tidak patah semangat, dan berakhlak mulia. Nilai kemandirian, itu kalian juga pelajar muslim yang terampil, tidak pelajar yang berpangku tangan, tidak pelajar yang malas-malasan. Nah, kalian harus punya keterampilan tertentu. Selanjutnya, nilai kemasyarakatan, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di sini bahwa kita di lingkungan kita juga harus memberikan sumbangsih untuk mensosialisasikan, untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar kita atau juga keluarga kita. Nah, cirinya apa pelajar Muhammadiyah itu? Satu, menjaga iman. Jelas, tidak boleh pelajar Muhammadiyah itu lemah iman, kemudian sampai mensekutukan Allah, maka harus dijaga iman kita, rukun iman kita. Berakhlak mulia, beriman tapi tidak berakhlak, ya kurang. Maka menunjukkan perilaku yang baik, menunjukkan perilaku yang santun, itu juga salah satu indikator berakhlak. Yang ketiga, rajin ibadah. Tadi Pak Irfan sampaikan, rajin ibadah tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan di mana saja. Selanjutnya, bermasyarakat. Kalian punya tetangga, kalian punya keluarga, kalian punya sanak saudara, silahkan. Pelajar Muhammadiyah juga harus bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kalian hanya tugasnya belajar terus, tapi tidak kenal dengan lingkungan sekitar kalian. Apalagi sampai tidak bisa memberikan manfaat. Nah, jangan sampai itu terjadi. Maka 4 ciri ini bukan keempat-empatnya itu hanya seperti ini, tidak, tapi lebih luas lagi. Tapi paling tidak pelajar Muhammadiyah setidaknya harus memiliki 4 ciri-ciri yang ada ini. Itu yang bisa Pak Irfan sampaikan terkait dengan akhlak pelajar Muhammadiyah. Kalau kalian masih bingung atau ingin yang ditanyakan, silakan untuk japri Pak Irfan. Kalau perlu Pak Irfan jelaskan, Pak Irfan jelaskan kembali. Kalau perlu Pak Irfan jawab, Pak Irfan jawab. Gitu ya. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu minggu depan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.